Ada 3 nama laki-laki yang pernah singgah di hati Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah seorang perwira Angkatan Udara, Letnan 1 Udara Surindro Sutijarso. Dan yang terakhir adalah seorang aktivis pemuda bernama Taufik Kemas. Sedangkan di antara keduanya ada sosok bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan, seorang mantan diplomat Mesir. Meski sangat singkat, hanya 3 bulan saja, tapi hubungan Megawati dengan mantan diplomat Mesir ini menyedot perhatian publik dan sangat menghebohkan di tahun 1972. Majalah Tempo edisi 20 Juli 1972 menulis laporan tentang berita pernikahan Mega yang menghebohkan itu. Padahal pada masa itu, Megawati sangat jarang tersorot oleh publik, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kakaknya, Guntur, pernah aktif ikut kampanye PNI dalam pemilihan umum tahun 1971. Adiknya, Rahmawati, pandai berpidato seperti selama hari-hari berkabung wafatnya Bung Karno. Sedangkan adiknya yang lain, Sukmawati, menjadi mahasiswa seni tari di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta serta pernah main drama untuk teater populer. Sementara, Megawati jarang sekali tampil di depan publik. Namun di bulan Juli itu, Megawati yang pendiam itu menjadi bulan-bulanan berita di berbagai koran. Dia yang kala itu masih berusia 25 tahun muncul di halaman pertama koran-koran ibu kota berkaitan pernikahannya dengan bekas diplomat Mesir bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan. Semua bermula dari iklan kecil di sebuah surat kabar ibu kota yang menampilkan pengumuman bahwa telah menikah Hasan Gamal A.H dengan Nyonya Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Juni 1972 di kota Sukabumi. Keesokan harinya, kontan keluar bantahan dari Ibunda Megawati, Ibu Fatmawati, bahwa tidak betul pernikahan itu. Fatmawati menolak mengakui pernikahan tersebut. Demikian pula keluarga besar Bung Karno. Bahkan pada pagar rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya dipasang papan larangan masuk untuk Hasan. Larangan itu hanya ditujukan untuk si Hasan, bukan orang lain. Begitu kata adik Megawati, Rahmawati, seperti ditulis majalah Tempo. Lalu Guntur Soekarnoputra menggugat keabsahan pernikahan itu ke Pengadilan Agama Jakarta dengan didampingi oleh Dr. Andes Sumaji sebagai pengacaranya. Dasar gugatan adalah suami Megawati yang pertama, Letnan 1 Udara Surendra, belum pasti meninggal walaupun diberitakan hilang sejak 22 Januari 1970. Wajar saja jika keluarga besar Fatmawati begitu sewot kepada Hasan. Laki-laki Mesir yang tinggal tak jauh dari rumah Fatmawati itu memang bukan orang asing bagi keluarga Bung Karno. Hasan pertama kali datang sebagai wakil kedutaan Mesir menyampaikan duka cita atas wafatnya Bung Karno. Keluarga Bung Karno tidak curiga karena dia datang menyampaikan duka cita dan bahkan mewakili kedutaan besar. Setelah kedatangan pertama, Hasan semakin sering bertamu. Kira-kira dia sudah berkunjung 50 kali selama kami kenal, begitu kata Guntur. Rupanya kedatangan Hasan ini punya maksud dan tujuan lain, yakni mendekati Megawati. Saat itu Megawati tengah berduka. Sudah berbulan-bulan tidak ada kabar berita soal sang suami yang hilang di perairan Biak. Tentang Hasan ini, Fatmawati berkata, mulutnya selalu manis apalagi ditambah muka yang tampan. Rupanya itulah yang dia jual, begitu kata Fatmawati. Keluarga Fatmawati tidak setuju lantaran nasib Surindro belum jelas kabarnya. Sementara Hasan merasa tak ada yang salah dengan pernikahan itu. Dia hanya mau membatalkan pernikahan jika Megawati sendiri yang menghendaki. Perbedaan pendapat inilah yang berujung sidang di Pengadilan Agama Jakarta. Pengadilan kemudian membatalkan pernikahan itu. Usia pernikahan Hasan dan Megawati hanya berumur kurang dari 3 bulan. Suami pertama Megawati, Letnan 1 Udara Surindro, adalah pilot TNI Auri. Surindro yang tinggi jangkung dan berwajah ganteng di kalangan rekan-rekannya kerap disapa dengan panggilan Pacul. Surindro adalah sahabat karib dari Guntur Soekarnoputra, kakak Megawati. Konon, Gunturlah yang menjodohkan Mega dengan Surindro.
Pada 1 Juni 1968, Surindro menikah dengan Megawati. Dari pernikahannya, dia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Setelah menikah dengan Surindro, Megawati tinggal jauh dari Jakarta. Pasangan ini tinggal di Kompleks Angkatan Udara di Madiun, Jawa Timur. Saat Megawati sedang mengandung Prananda, datang kabar duka. Pesawat yang dipiloti Surindro dan mengangkut 7 awak hilang di perairan Biak. Peristiwa itu terjadi pada 22 Januari 1970, persis sehari sebelum ulang tahun Megawati yang ke-24. Saat itu suami Megawati itu tengah memiloti pesawat Skyvan T-701, pesawat angkut militer dengan twin engine yang memiliki kemampuan untuk menurunkan pasokan, transportasi pasukan, dan menerjunkan pasukan trooper yang mampu terbang dan mendarat dengan lintasan pacu yang pendek. Hilangnya suami pertama Megawati itu sempat menebarkan berbagai gosip di masyarakat, khususnya di kalangan pendukung Soekarno, bahwa Surindro sengaja dihilangkan oleh penguasa pada waktu itu. Maklum, kecelakaan itu hanya terpaut 4 tahun setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Apalagi pada saat itu rezim Orde Baru sedang getol-getolnya menghukum pendukung Soekarno. Bahkan keluarga Soekarno pun termasuk yang diisolir. Tapi gosip itu hanyalah gosip yang tidak bisa dibuktikan. Setelah berbulan-bulan pencarian terhadap Surindro dan 7 orang awak pesawatnya tak membuahkan hasil, akhirnya Surindro pun dinyatakan hilang. Lalu pada 9 Desember 1972, Kepala Staf Angkatan Udara mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 November 1972, Letnan 1 penerbang Surindro dinyatakan gugur dalam tugas. Dan dia dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Kapten Penerbang Anumerta. Pasca pembatalan pernikahan kedua Megawati, akhirnya Mega menemukan cinta sejatinya. Lelaki itu adalah Muhammad Taufik Kemas, seorang aktivis di GMNI. Megawati dan Taufik menikah di akhir Maret 1973. Dari pernikahannya itu lahirlah Puan Maharani. Konon, Taufik Kemas sendiri jauh sebelum perkenalannya dengan Megawati sudah meyakini bahwa dirinya akan mempersunting putri sang proklamator itu. Suatu ketika di tahun 1966, ketika itu Taufik dipenjara oleh rezim Orde Baru. Di sel tahanan Kodam Sriwijaya di Palembang, dia dengan percaya diri menyampaikan ke sahabatnya bahwa suatu hari nanti dia akan mempersunting Megawati. Taufik memamerkan foto Megawati yang ada di sebuah majalah dan menyatakan bahwa perempuan itu adalah calon istrinya. Sahabatnya itu tentu saja hanya menganggap Taufik berkelakar. Sahabatnya hanya meminta Taufik agar jangan bermimpi. "Kita ini rakyat biasa, dia itu anak presiden," begitu kata karibnya itu. Tapi Taufik tak peduli. "Kalau kau tak percaya, lihat saja nanti," begitu kata Taufik seperti dikutip dalam bukunya Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam. Keluar dari sel tahanan Kodam Sriwijaya, Taufik diminta angkat kaki dari Palembang. Di Jakarta, Taufik yang menjadi ketua GMNI Palembang makin erat menjalin hubungan dengan sesama aktivis nasionalis, seperti kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra, dan Suryadi. Pada Juli 1971, Guntur mengajak Taufik dan beberapa aktivis pemuda Jakarta seperti Pandana Baban berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Pulang dari Blitar, mereka mampir ke rumah Megawati di Kompleks TNI Angkatan Udara Madiun. Saat itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan Taufik, begitu kata Megawati. Kurang dari 2 tahun kemudian, seperti yang disampaikan Taufik kepada sahabatnya, Megawati berhasil dipersuntingnya. Sebenarnya jauh sebelum pertemuan itu, bahkan sebelum Mega menikah dengan suami pertamanya, Guntur Soekarnoputra telah menceritakan sosok Taufik Kemas kepada Megawati. Di tahun 1964, Guntur menceritakan Taufik sebagai teman di perkumpulan inti pembina jiwa revolusi yang memiliki perilaku baik. Si Bule, begitu Guntur menyebut nama panggilan Taufik Kemas karena yang bersangkutan berperawakan jangkung dan berkulit putih. Selain itu, karena dia dinilai ganteng dan santun. Akhir Maret 1973, Taufik dan Megawati melangsungkan pernikahan dengan sebuah pesta sederhana di Panti Perwira Jalan Perapatan, Jakarta Pusat.
Dalam resepsi itu, kedua mempelai dihias secara adat pengantin Palembang. Taufik didampingi ibundanya, sedangkan Megawati didampingi Guntur dan Rahmawati. Kedua mempelai tak didampingi oleh ayah masing-masing karena memang telah tiada. Di antara undangan-undangan yang hadir saat itu nampak juga tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia, antara lain Dr. Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Komodor Udara Surya Dharma, dan Wilopo. Megawati memasuki pernikahannya itu dengan membawa dua putra dari Surindro, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Kemudian sekitar setahun setelah menikah, yakni pada tahun 1974, Taufik dan Megawati dianugerahi seorang putri, Puan Maharani. Kepada ketiganya, Taufik tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya. Sikap Taufik ini membesarkan hati Megawati. Rumah tangga Taufik Kemas dan Megawati tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi kala itu. Pasangan suami istri ini mengarungi bahtera kehidupan yang penuh gejolak, yang tak jarang membadai karena keduanya merupakan musuh politik Orde Baru. Status Taufik Kemas sebagai Soekarnois yang juga mantan tahanan politik dan Megawati yang merupakan putri tertua Bung Karno membuat rumah tangga mereka mendapat tekanan politik dari pemerintahan Orde Baru. Bahkan kehidupan sosial mereka dibatasi yang berimbas pada kehidupan ekonomi mereka. Berbagai rintangan mereka hadapi, mulai dari intimidasi dan penggembosan Mega sebagai Ketua Umum PDI yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996. Semua dihadapi pasangan ini dengan tegar. Ketegaran itu kemudian mengantarkan Megawati dan partainya menjadi pemenang pemilu 1999. Dan kemudian di tahun 2001, putri sang proklamator menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai politik atau penggabungan partai politik. Ide fusi parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres PNI pada tanggal 11 April 1970 di Semarang. Partai-partai Islam kemudian dilebur menjadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sementara partai-partai berhaluan nasionalis bergabung dalam naungan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. PDI didirikan pada tanggal 11 Januari 1973. Partai ini merupakan fusi dari beberapa partai, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno, lalu Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba yang didirikan oleh Bapak Republik Indonesia Tan Malaka, dan kemudian Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Selain tiga partai nasionalis tadi, Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik juga ikut bergabung bersama PDI. Mereka menolak untuk dimasukkan dalam golongan spiritual dan golongan karya. Mereka lebih memilih untuk bergabung dalam golongan nasionalis di PDI. Pada awal berdirinya di tahun 1973, PDI dipimpin oleh Muhammad Isnaini, salah seorang tokoh PNI. Berturut-turut kemudian digantikan oleh Sanusi Harjadinata dan kemudian oleh Sunawar Sukawati. Pada tahun 1986, PDI dipimpin oleh Suryadi, seorang tokoh angkatan 66 yang juga pendiri KNPI.
Pada masa kepemimpinan Suryadi inilah nama Megawati muncul di kancah politik nasional. Tahun 1987, PDI berhasil merangkul Megawati masuk. Semua berawal di suatu sore di pertengahan tahun 1980-an. Di sebuah restoran di daerah Kemayoran, Sabam Sirait bertemu dengan Megawati dan suaminya Taufik Kemas. Sabam mengajak keduanya untuk berkiprah di PDI. Megawati cuma tertawa mendengar tawaran itu. Pada masa itu, mana mungkin keluarga Soekarno bisa berpolitik. Selain soal kesepakatan keluarga yang pernah dibuat, pemerintah Soeharto juga melarang anak-anak Soekarno terlibat politik. Di era Orde Baru pimpinan Soeharto ada sentimen terhadap keluarga Soekarno. Namun, Sabam tidak menyerah. Di lain kesempatan, ia kembali membujuk lewat Taufik Kemas. Megawati akhirnya menerima tawaran Sabam. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Megawati yang direkrut karena garis keturunannya sebagai putri Soekarno dinilai mampu menarik pemilih. Nama Megawati efektif menarik pemilih di Jawa Tengah. Saat perempuan bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri itu tampil di panggung kampanye, masa PDI selalu membludak. Suara yang diperoleh PDI dalam pemilu pun meningkat. Pada pemilu 1987, PDI meraih 10% suara dengan raihan 40 kursi di DPR. Padahal pada dua pemilu sebelumnya, pada pemilu 1977, PDI cuma berhasil meraih 8% suara dengan raihan 29 kursi. Sementara pada pemilu 1982, PDI hanya mampu meraih 6,66% suara dengan total 24 kursi DPR. Setelah Megawati bergabung, raihan suara PDI terus melejit. Bahkan pada pemilu tahun 1992, PDI mampu meraih 14% suara dan meningkatkan perolehan jumlah kursi di DPR menjadi 56 kursi. Sebagai putri biologi Soekarno, Megawati secara otomatis memperoleh sumber daya politik bernilai besar. Puluhan juta rakyat Indonesia pengagum Soekarno akan dengan sukarela memberi dukungan kepada Megawati. Ringkasnya, tanpa harus bekerja keras, Megawati telah menerima jumlah besar pendukung politik warisan Soekarno. Laporan Tempo 11 Desember 1993 mencatat bahwa pada mulanya Mega kalah pamor dari kakaknya, Guntur Soekarno Putra. Dalam kampanye pemilu 1971, Guntur ikut berkampanye untuk PNI. Dia ikut meramaikan kampanye partai besutan ayahnya itu. Ikut diarak untuk pengerahan massa. Sasarannya tentu saja agar partai itu mendapat dukungan dari mereka yang masih ingat akan Bung Karno. Namun, ketika itu, putra sulung Soekarno yang tampang dan gaya bicaranya mendekati atau mirip dengan ayahnya itu tak mendapat izin ikut kampanye. Guntur mengaku kerap mengalami tekanan dari rezim Orde Baru. Saat menjadi juru kampanye PNI, dia sering mendapat tekanan dan diusir oleh aparat. Sampai-sampai kemudian keluarga Bung Karno membuat kesepakatan untuk tak giat bergerak di bidang politik. Mereka akan menekankan kegiatannya di bidang sosial, bukan politik praktis. Kala itu, keluarga Soekarno menjadi korban ambisi Soeharto. Upaya desoekarnoisasi dilakukan dengan membatasi pergerakan putra-putri Soekarno, terutama dalam politik. Ketika akhirnya Megawati memutuskan bergabung dengan PDI dan terjun dalam kampanye pemilu 1987 sebagai calon anggota DPR, dia akhirnya memang berhasil masuk ke Senayan. Langkahnya diikuti oleh adik bungsunya, Guru Soekarno Putra, juga di kandang banteng yang menjadi anggota DPR sejak tahun 1992. Penampilannya selama kampanye pun selalu dihubung-hubungkan dengan nama besar almarhum ayahnya, Bung Karno. Menguatnya capaian PDI dan naiknya pamor keluarga Bung Karno itu tentu saja memicu kegusaran pemerintahan Orde Baru. Suryadi yang berhasil membawa Megawati masuk ke dunia politik kemudian dilengsarkan dari kepemimpinannya di PDI. Rezim Orde Baru khawatir partai ini bisa menggoyang dominasi Golkar pada waktu itu. Kongres 4 PDI di Medan tahun 1993, Suryadi sudah dipastikan akan terpilih kembali untuk memimpin PDI periode 1993-1998.
mengalahkan Budi Harjono yang didukung oleh pemerintah. Namun, Kongres dibuat macet, sehingga dibentuk DPP PDI Caretaker dipimpin oleh Latief Pujo Sakti yang bertugas segera untuk menyelenggarakan Kongres luar biasa. Kongres luar biasa pun diselenggarakan di Surabaya pada tahun yang sama. Pemerintah Orde Baru tetap menjagokan Budi Harjono, namun pemerintah Orde Baru kecele. Mayoritas peserta Kongres dalam penyampaian pandangan umum malah menyatakan dukungannya kepada Megawati. Megawati menjadi bintang di Kongres PDI Surabaya. Dia dielulukan dan menjadi penentu lancar tidaknya Kongres tersebut. Tanpa kasak-kusuk ke pejabat pemerintah atau pimpinan PDI, Megawati mampu mendapatkan dukungan emosional luar biasa dari peserta Kongres. Mereka dengan gegap gempita mencalonkan Mega menjadi ketua umum PDI. Sebagai politikus saat itu, Mega boleh dibilang baru dan tak begitu menonjol. Bahkan dia dikenal bukan sebagai politikus piawai dan jago berkasak-kusuk. Begitupun di Kongres Surabaya, Mega tak melakukan operasi khusus untuk memenangkan pemilihan ketua umum PDI itu. Dia memang termasuk anggota DPR yang tidak suka ngomong dan memberikan pernyataan yang menggebu-gebu pada wartawan. Pesaingnya suka meledek Mega lebih cocok sebagai ibu rumah tangga, bukan politikus. Tapi faktanya, Mbak Mega, begitu dia biasa disapa, mampu mempersatukan semua sumber daya dan kekuatan di Partai Demokrasi Indonesia itu. Lawan-lawan politiknya terkejut, apalagi rezim Orde Baru. Bertahun-tahun meredam nama besar Bung Karno, kemudian tiba-tiba mencuat melalui putrinya. Tentu saja ini membuat gusar pemerintahan Presiden Soeharto. Niat menjatuhkan Suryadi malah memunculkan singa betina bernama Megawati Soekarno Putri sebagai penerus setelah Soekarno. Akhirnya Kongres Surabaya juga dibuat ricuh hingga tenggat waktu izin habis. Namun 2 jam sebelum izin Kongres berakhir, Megawati menyampaikan pernyataan pers bahwa secara de facto dia telah terpilih menjadi ketua umum PDI. Kemudian, dalam Munas PDI di Jakarta tahun 1994, Megawati dikukuhkan sebagai ketua umum PDI. Pasca terpilih sebagai ketua umum, Megawati berkeliling Indonesia untuk konsolidasi dan menemui rakyat. Ketidaksukaan pemerintahan Orde Baru akan popularitas Megawati justru membuat Megawati makin dicintai. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap tekanan Orde Baru. Namanya bahkan sempat diusulkan sebagai calon presiden. Pemerintahan Orde Baru yang mengendus ancaman ini segera merancang skenario untuk menggembosi kekuatan Megawati. Rezim Orde Baru kemudian mendekati dan membujuk kembali Suryadi untuk mengambil alih kepemimpinan PDI dari Megawati dengan memfasilitasi Kongres Medan pada tahun 1996. Suryadi bersama sejumlah pengurus DPP PDI seperti Fatimah Ahmad menggalang penyelenggaraan Kongres. Kongres pun berlangsung di Asrama Haji Pangkalan Masur, Medan pada 22 Juni 1996. Jauh sebelum kepengurusan kepemimpinan Megawati berakhir. Suryadi terpilih menjadi ketua umum disokong oleh pemerintah. Pemerintah yang mendukung Kongres Medan langsung mengakui kepemimpinan PDI pimpinan Suryadi. Terjadilah dualisme kepemimpinan di PDI. Suhu politik nasional pun kemudian meninggi. Megawati tidak diam saja. Dia juga melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mega juga menggerakkan mimbar bebas di DPP PDI di Jalan Diponegoro. Mimbar bebas digelar setiap hari. Lalu terjadilah tragedi Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli. Pada Sabtu 27 Juli 1996, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat diserbu massa pendukung Suryadi. Mereka ingin mengambil alih kantor pusat PDI tersebut. Sekitar pukul 6.30 pagi, satuan tugas PDI yang berjaga semalaman masih tertidur ketika ratusan massa PDI Pro Suryadi berseragam kaos merah bertuliskan pendukung Kongres Medan dan ikat kepala merah datang menyerbu kantor itu. Massa PDI pendukung Suryadi berteriak memaki-maki dan menghujani dengan batu para pendukung Megawati yang bertahan di kantor DPP PDI.
Para penyerbu juga membakar spanduk-spanduk yang tertancap di sekeliling pagar. Massa dengan leluasa menyerbu karena ratusan aparat kepolisian dan militer memblokir wilayah sekitar DPP PDI. Akibatnya, Satgas PDI yang jumlahnya kurang dari 100 orang terkepung dan mempertahankan markas sendiri tanpa bantuan dari luar. Laporan Kompas mencatat selama 2 jam terjadi aksi lempar batu antara massa pendukung Suryadi dan massa pro Megawati. Aparat keamanan pun turun ke lokasi. Kapolres Jakarta Pusat saat itu, Letkol Abu Bakar Nata Prawira, berupaya melakukan negosiasi dengan wakil pendukung Megawati. Dia meminta kantor DPP PDI dikosongkan untuk diambil alih oleh polisi dan dinyatakan dalam kondisi status quo. Namun, massa PDI pro Megawati menolak. Mereka hanya mau keluar dari markas jika diperintahkan langsung oleh Mega. Tak butuh waktu lama kerusuhan itu kemudian meluas. Bentrok pun terjadi antara aparat keamanan dengan massa. Massa mulai melakukan aksi pembakaran. Sedikitnya 3 bus kota terbakar, termasuk 1 bus tingkat. Massa juga membakar beberapa gedung di Jalan Salemba. Karena situasi semakin tidak terkendali, sekitar pukul 16.35, 5 panser, 3 kendaraan militer khusus pemadam kebakaran, 17 truk, dan sejumlah kendaraan militer lainnya dikerahkan dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Salemba. Sedikitnya 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 orang dilaporkan hilang akibat peristiwa berdarah tersebut. Pemerintah kemudian menuduh Partai Rakyat Demokratik atau PRD sebagai dalang dibalik kerusuhan tersebut. Menko Polkam Susilo Sudarman mengatakan PRD menunjukkan kemiripan dengan PKI, terutama dari istilah-istilah yang digunakan dalam manifesto politik tertanggal 22 Juli 1996. Menurut Susilo, PRD hanya satu dari beberapa pihak yang disebut membonceng kerusuhan tersebut. Budiman Sujatmiko, Ketua Umum PRD saat itu, membantah tudingan tersebut. Dia menyebut kerusuhan itu merupakan reaksi balik dari masyarakat atas penyerbuan kantor PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri oleh pendukung Suryadi yang ditenggarai dibackingi oleh Orde Baru. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996 Titik Balik Perlawanan Rakyat mencatat bahwa mimbar bebas tersebut tak disukai ABRI dan polisi. Panglima ABRI, Jenderal Faisal Tanjung, bahkan menuduh mimbar bebas tersebut sebagai makar. Itu bukan bangsa Indonesia lagi. Saya kira itu PKI, begitu kata Faisal. Tuduhan itu segera dibalas Megawati. Dia mengatakan mimbar digelar untuk menyalurkan suara rakyat yang terinjak-injak. Ia mengaku kegiatannya tak ditutup-tutupi dan tak ada agenda makar. Kalau saya mau makar, tentu sudah saya lakukan. Kami hanya ingin menjaga harga diri warga yang porak-poranda dengan adanya Kongres Medan. Begitu kata Megawati di depan puluhan wartawan asing dan nasional di akhir Juli 1996. Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Asa'ad Said Ali, dalam buku Perjalanan Intelijen Santri menyebutkan bahwa terdapat manuver intelijen militer di balik pencalonan Megawati sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia di era akhir Orde Baru. Upaya manuver ini menurut Asa'ad adalah otokritik yang muncul dari tubuh militer. Asa'ad menyebut beberapa nama tokoh militer yang melakukan manuver, baik secara langsung maupun tidak langsung pada pencalonan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Nama-nama dari kalangan ABRI dan purnawirawan ABRI seperti LB Murdani, Samsir Siregar, dan Pangdam 5 Jaya saat itu Maijen Hendro Priyono mencuat. Pada pemilu terakhir Orde Baru di tahun 1997 yang diakui pemerintah adalah PDI Suryadi. Para pendukung Mega pun mengalihkan suara mereka ke P3 dan membentuk slogan Mega Bintang. Suara PDI Suryadi pun anjlok hanya menjadi 3%. Tahun 1998 Orde Baru runtuh. Soeharto digantikan B.J. Habibie. Setahun kemudian Habibie menggelar pemilu pertama era reformasi. Megawati mendeklarasikan pembentukan PDIP. Tambahan P adalah kata dari perjuangan untuk membedakan fraksi partainya dari PDI yang lama. Megawati juga menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan perjuangan reformasi. Dia menjadi satu dari 4 tokoh deklarator Ciganjur. Bersama Gus Dur, Amin Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X,
Dirinya mendesak reformasi total dengan menanggalkan segala unsur politik Orde Baru, menegakkan hukum, dan menghapus dwi-fungsi ABRI. Pemilu 1999 adalah tonggak sejarah berdiri kokohnya PDI Perjuangan. Saat itu, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu, PDIP meraih perolehan suara sebesar 33,74% atau sebanyak 35.600.000 lebih suara pemilih. 6 kali penyelenggaraan pemilu era reformasi, PDIP yang dipimpin Megawati hanya merasakan kekalahan 2 kali. Tahun 2004 kalah dari Partai Golkar dan tahun 2009 kalah dari Partai Demokrat. Itu pun hanya dengan selisih suara yang ketat. Ketika pemilihan presiden 1999, Megawati yang memiliki suara terbanyak di DPR sudah hampir dipastikan akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi langkahnya terhenti karena dijegal oleh lobi-lobi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais. Isu penolakan presiden perempuan dari partai-partai Islam pun berhembus kencang. Akhirnya, terpilihlah Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Dalam pemilihan presiden pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid mendapatkan 373 suara. Dia mengalahkan Megawati Soekarno Putri yang mendapatkan 313 suara. Sebagai bentuk kompromi, Megawati ditawarkan menjadi wakil presiden. Sehari setelah pemilihan presiden, Megawati memenangkan kursi wakil presiden pada 21 Oktober 1999. Dia mendapatkan 396 suara. Pesaingnya, yakni Ketua Umum P3 Hamzah Has, hanya mendapatkan 284 suara. Namun, belum genap Gus Dur setahun memerintah, kekuasaannya mulai diotak-atik. Pertengahan tahun 2000, Amin Rais menyatakan kecewa atas kinerja pemerintahan Gus Dur. Dia menyatakan poros tengah siap berkoalisi dengan PDIP. Situasi politik di DPR pun berbalik menentang Gus Dur, ditandai dengan terbentuknya Pansus DPR untuk menyelidiki Bulog Gate dan Brunei Gate. Amin Rais sebagai Ketua MPR juga ikut berbalik mendorong Gus Dur lengser dari kursi presiden. Gus Dur akhirnya dimakzulkan lewat sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Di hari yang sama, Megawati dilantik menjadi Presiden Indonesia kelima dan ia menjadi Presiden Indonesia wanita pertama. Setelah secara resmi dilantik menjadi presiden, Megawati melakukan konsolidasi kekuasaan dan ia menjadi salah satu pencetus pemilihan presiden secara langsung dan membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Meski menjadi pencetus pemilihan presiden langsung, tapi faktanya Megawati kalah dalam 2 kali pertarungan pemilihan presiden secara langsung itu. Keduanya kalah dari Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, bekas menteri yang juga salah satu orang kepercayaannya. Walaupun kalah dalam pertarungan presiden melawan Yudhoyono, tapi posisi Megawati di PDIP tak tergoyahkan. Bahkan dia mampu menjadi kingmaker dalam 2 pemilu berikutnya. Dia sukses mendudukan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Tahun 2014 memang Joko Widodo adalah media darling dan sangat disukai rakyat Indonesia. Kiprahnya di Solo dan Jakarta menjadi perhatian publik. Tapi tanpa hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang menentukan itu semua, bisa saja Jokowi tidak pernah menjadi presiden. Megawati yang tertempa puluhan tahun tentu saja lihai berpolitik. Dengan mencalonkan Jokowi yang sedang naik pamor, otomatis suara PDIP pun terdongkrak naik. Dari sebelumnya di tahun 2009 berada di posisi ketiga di bawah Demokrat dan Golkar, maka di tahun 2014 partai ini melejit menjadi partai pemenang pemilu. Sosok Jokowi saat itu memang menjadi magnet bagi para pemilih PDIP. Meski begitu, Megawati tetaplah Megawati. Dia bukan saja memegang kata putus atas siapa calon presiden dan wakil presiden dari partainya.
Namun, dia juga mengunci posisi sebagai satu-satunya patron partai di Indonesia yang begitu kuat. Megawati juga selalu menunjukkan kekuatannya. Bahkan dalam berhadapan dengan Presiden Joko Widodo sekalipun, dia memosisikan Jokowi sekedar petugas partai. Ada banyak alasan mengapa Megawati begitu teramat kuat. Sejarah sudah membuktikan bahwa dirinya kenyang dihajar oleh pemerintahan Soeharto, Poros Tengah, dan bahkan militer di zaman Orde Baru. Bagi pengikutnya, situasi ini memantapkan Megawati sebagai simbol perlawanan. Megawati membangun legitimasi bukan saja dari ideologis nasionalisme yang diwariskan oleh ayahnya, tapi juga karena kegigihannya melawan represi Soeharto. Di PDIP sendiri tidak ada figur sekuat Megawati yang mampu menggantikan dirinya. Jokowi sendiri sudah membuktikan, bahkan dirinya bisa dipecat oleh Megawati sebagai kader PDIP. Ketika banyak orang melihat sinis bahwa posisi Megawati tak tergantikan oleh minimnya kaderisasi di PDIP, pertanyaan yang muncul adalah kaderisasi sedahsyat apa yang mampu menciptakan sosok superpower seperti Megawati? Nyaris mustahil. Dalam beberapa puluh tahun ke depan akan sangat sulit menemukan politikus perempuan sekuat dan seberpengaruh Megawati. Dia kuat karena sosok ayahnya. Dia juga kuat karena kenyang ditempa badai politik. Dan dia juga kuat karena mampu mengatasi berbagai krisis di tubuh partainya. Yeni Wahid atau Kahiyang Jokowi mungkin punya kesempatan bisa menjadi kuat seperti Megawati. Sama-sama punya modal nama besar ayahandanya sebagai Presiden Republik ini. Tapi apakah mereka mampu melewati jalan terjal seperti yang dilalui oleh Megawati? Jawabannya adalah belum tentu. Bahkan ketika para politikus sekelas Gus Dur dan SBY kelimpungan digoyang di partainya sendiri, Megawati mampu menjaga stabilitas partainya. Dia juga mampu menjaga loyalitas kader-kader PDIP. Megawati adalah satu-satunya figur politikus dengan rekam jejak eksperimentasi politik paling panjang. Dia kenyang dalam mengelola resiko kooptasi negara atas partai, sebagaimana yang ia alami sejak 1990-an. Akan sangat sulit menggoyahkan singgasana Ketua Umum PDIP dari Megawati, bahkan oleh Joko Widodo sekalipun. 13 tahun lalu, sebelum kehebohan rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati hari-hari belakangan ini, Prabowo juga berupaya menemui Megawati. Kejadian itu tepatnya terjadi pada April 2012. Prabowo menemui Megawati untuk melobi agar mencalonkan Wali Kota Solo Joko Widodo menjadi Gubernur DKI. Cukup sulit bagi Prabowo saat itu untuk meyakinkan Megawati mendukung dan mencalonkan Jokowi. Prabowo terus melobi Megawati sampai luluh mau mendukung Jokowi. Awalnya PDIP menunjukkan ketertarikan pada Fauzi Bowo, tapi Prabowo terus melobi Megawati sampai luluh mau mendukung Jokowi.
dan akhirnya menang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nama ini akhirnya nanti berhadapan-hadapan langsung dengan Prabowo 2 kali dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Prabowo kalah 2 kali. Nama ini juga yang hari ini nampaknya amat sangat pamali disebutkan di hadapan Megawati. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati hari-hari belakangan ini diasumsikan publik adalah cara PDIP merangkul Prabowo dan memudarkan pengaruh Jokowi dari dirinya. Mega dan PDIP berkali-kali menyampaikan bahwa mereka tak ada masalah dengan Prabowo. Masalahnya hanya dengan Jokowi. Bagaimana bisa? Masalah PDIP dan Megawati dengan Jokowi adalah karena Jokowi mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden. Lalu bagaimana bisa memusuhi subjek tapi tidak bermasalah dengan objek? Padahal perkara musuh memusuhi itu terjadi sebab objek yang didukung Jokowi pada Pilpres 2024 tidak sejalan dengan objek yang didukung oleh Megawati dan PDIP. Tapi itulah politik. Hari ini berkawan, besok menjadi lawan. Hanya kepentingan yang menjadi kawan abadi para politikus. Megawati, Jokowi, dan Prabowo pernah saling bergandengan tangan di tahun 2012 saat Pilkada DKI. Lalu di tahun 2014 mereka berhadapan-hadapan dengan komposisi Mega Jokowi versus Prabowo. Bahkan saat itu Prabowo nampak sangat kecewa kepada Megawati dan Jokowi. Prabowo kecewa kepada Megawati yang dianggap melanggar perjanjian batu tulis. Sementara kepada Jokowi, jelas Prabowo kecewa lantaran kecele dengan orang yang diangkatnya ke pentas nasional itu, malah akhirnya menjadi lawan berat baginya di Pilpres 2014. Padahal tentu saja Prabowo waktu itu berharap dukungan Jokowi yang saat itu sedang menjadi media darling untuk memudahkan langkahnya menjadi presiden ke-7. Tapi akhirnya malah Jokowi sendiri yang menjadi presiden ke-7. Di tahun 2019, komposisi pertarungan masih antara Mega Jokowi versus Prabowo. Sementara di tahun 2024, perubahan signifikan terjadi. 2 kali menjadi presiden nampaknya kesaktian Jokowi semakin dikjaya dan semakin kuat. Saatnya dia menjadi kingmaker. Dan komposisi pertarungan menjadi Prabowo Jokowi versus Megawati. Lalu, mungkinkah hari-hari ini komposisi itu akan berubah lagi menjadi Mega Prabowo versus Jokowi? Tidak ada yang tahu, karena politik itu ibarat sulap. Dalam sulap kita tahu kita diperdaya, tapi kita hanya bisa menikmati dan menduga-duga trik apa yang akan dipakai oleh sang pesulap. Kadang-kadang trik-trik sulap sederhana yang bahkan anak kecil pun tahu bisa dimainkan politikus di depan mata publik seolah itu trik paling hebat yang mereka tampilkan. Mereka menganggap masa bodoh dengan para penonton. Nikmati saja sajian ini. Kalian bukan siapa-siapa. Ini pekerjaan kami, para elit yang mengatur Indonesia. Hari-hari belakangan ini publik jelas bertanya, kenapa rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo begitu gencar setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK? Lalu, kenapa elit-elit PDIP sampai begitu marah dengan Jokowi dan menuduhnya ada di balik ini semua? Kenapa juga PDIP sampai begitu khawatir dengan penetapan tersangka Hasto? Bukankah kasus Harun Masiku ini kasus kecil? Atau adakah sesuatu yang lebih besar di balik kasus Harun Masiku ini? Apa itu? Hasto sendiri mengaku mempunyai banyak dokumen skandal pejabat yang jika dibuka akan mengguncangkan republik ini dan menjadi bom waktu. Lalu ada seorang profesor perempuan menyebut dokumen itu dititipkan kepadanya dan sedang disimpan di Rusia. Langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen itu tidak dihilangkan. Agak aneh memang jika sebuah dokumen maha penting malah dititipkan ke negara lain. Agak dramatis dan bombastis memang.
Tapi masyarakat kita memang suka hal-hal bombastis dan spektakuler. Para politikus paham akan hal itu. Kalau memang dokumen itu ada dan para elit politik lawan Jokowi menyatakan keautentikannya, kewajiban mereka adalah membuka dokumen itu. Apa yang ditunggu? Bukankah menyembunyikan tindak pidana adalah tindak pidana sendiri? Publik jelas bertanya apakah pernyataan tentang dokumen-dokumen skandal ini hanyalah bargaining politik? Jika dokumen-dokumen itu benar berisi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil alihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum dan lain sebagainya seperti yang digembar-gemborkan, tentu saja rakyat Indonesia dengan senang gembira menunggu dokumen itu dibongkar. Saling tuduh dan saling bongkar antar elit ini tentu menguntungkan rakyat Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa perseteruan antara Jokowi dengan Megawati plus PDIP ini begitu hebat? Laksana perang saudara Baratayuda. Padahal sebelumnya 10 tahun saling bergandengan, saling mendukung dan melengkapi. Tidak hanya dengan PDIP partai asalnya, Jokowi berhasil membangun sebuah koalisi besar di DPR yang terbukti membuat kuasa pemerintahannya semakin kuat. Fungsi check and balance DPR hilang. DPR hanyalah sekumpulan orang partai yang jadi tukang stempel keinginan pemerintah. Kalaupun ada yang bersuara, itu hanya PKS. Suara itu bahkan tidak signifikan dianggap angin lalu. Eksekutif dan legislatif ditenggarai bersama turut melemahkan KPK, mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cepat dan bahkan tanpa kritik mendukung proyek Ibu Kota Nusantara. PDIP berada di bagian pendukung itu. Apapun yang dilakukan Jokowi, mereka mengamini. Tapi sekarang terjadi perselisihan antara Megawati dan Jokowi. Bibit perselisihan Megawati versus Jokowi ini tentu saja bermula dari pencalonan presiden. Awal mula lembaga survei mulai bergerak, Ganjar Pranowo berada di posisi tertinggi, bahkan melebihi survei Prabowo Subianto yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. PDIP mungkin percaya diri bahwa tingginya survei Ganjar itu 100% karena faktor PDIP dan sosok Ganjar itu sendiri. Tidak ada faktor Jokowi di sana. Lalu ditugaskanlah Ganjar sebagai petugas partai untuk maju dalam Pilpres 2024. Tapi nampaknya Jokowi tidak sepenuh hati mendukung Ganjar sebagai presiden. Publik dapat melihat sejak jauh hari Jokowi terlihat sangat dekat dengan Prabowo dan secara kasat mata memang mengendorse Prabowo sebagai presiden ke-8, bukan Ganjar. Berkali-kali sinyal itu dikirimkan ke Teguh Umar, kediaman Megawati. Tapi tampaknya sang ibu ketua hanya ingin petugas partainya lah yang jadi presiden, bukan Prabowo. Jauh sebelum sidang MK Paman Gibran yang memutuskan syarat batas usia yang akhirnya berhasil meloloskan Gibran, Jokowi beberapa kali tampak mengajak Prabowo dan Ganjar bersama-sama dalam sebuah acara. Bagi orang Jawa seperti Jokowi, sinyal ini adalah bahasa komunikasi yang kuat agar Megawati mau mengalah dan memposisikan calon PDIP di kursi wakil presiden. Bahkan mungkin saja posisi wakil presiden itu bisa untuk Puan Maharani jika PDIP menerima Prabowo sebagai presidennya ketika itu. Tapi sepertinya Ibu Sang Banteng enggan berada di posisi orang nomor 2 di negeri ini. Pesan itu sepertinya tidak bersambut. Prabowo yang sudah 2 kali dikalahkan Jokowi pun nampaknya tidak ingin kehilangan momentum. Menggandeng anak Jokowi nampaknya adalah cara paling ampuh untuk memastikan dukungan Jokowi hanya kepada dirinya. Tidak ada yang bisa memastikan jika tiba-tiba dukungan presiden ke-7 itu berbalik arah di tengah jalan. Tapi tentu tidak jika calon yang dipasangkan adalah anaknya sendiri. Kabarnya, Prabowo sampai 5 kali meminta Gibran sebagai wapresnya kepada Jokowi. Lalu seperti yang kita tahu, ketika Pilpres digelar,
survei suara Ganjar yang pernah menyentuh angka 36% hanya menyisakan 16%. Suara pendukung Jokowi di Ganjar nampaknya berpindah ke Prabowo dan Gibran. Dan Prabowo menang, menggandeng anak Jokowi. Sampai hari ini kita juga masih bertanya siapa yang kuat antara Megawati dan Jokowi. Secara formal tentu saja Megawati lebih kuat. Dia masih berkuasa memimpin partai terbesar di Indonesia. Bahkan dia bisa memecat Jokowi beserta anak dan menantunya dari PDIP. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana besok atau lusa. Tidak ada yang tahu bagaimana langkah Jokowi. Apalagi orang dekatnya, Bahlil, saat ini adalah Ketua Umum Golkar. Yang pasti, Megawati kuat sekali menjadi presiden. Ketika mencalonkan kedua kali, dia dikalahkan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Jokowi kuat 2 kali menjadi presiden. Keduanya mengalahkan Jenderal Prabowo Subianto.